Tapi mari perhatikan, waktu Kain membunuh Habel, Tuhan menghukumnya. Setiap perbuatan dosa selalu ada konsekuensinya. Waktu Yakub menipu Ishak dan mengambil berkat Esau, Tuhan mengganjar Yakub dari penipuannya kepada Ishak. Akhirnya dia justru mengalami 14 tahun bekerja pada ladang tanpa diubah, karena dia juga ditipu. Tuhan tidak pernah tidak mengganjar kesalahan, tapi penebusan yang memberi kehidupan baru. Dan setiap ganjaran yang didapatkan Tuhan dari setiap perbuatan dosa sesungguhnya bertujuan supaya orang hidup dalam pertobatan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan, pengampunan adalah kasih karunia Allah. Tapi manusia yang diampuni, yang diselamatkan, harus meresponnya dengan hidup dalam pertobatan. Sebab itu Paulus dan Yakobus tidak bertentangan, tapi apa yang disampaikan Paulus justru dipertegas Yakobus dalam hal-hal praktis yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, iman itu bukan sesuatu yang hanya dibicarakan, ditampilkan dalam unsur-unsur liturgi, penyembahan, pengakuan dosa, doa, persembahan, bukan, tapi juga dihidupi dalam tindakan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada orang beriman yang ramai di kata-kata tapi sulit ditindakan, itu bukan iman, itu pura-pura rohani, pura-pura rohani. Kalau ada orang beriman yang imannya ramai di sosial media, postingan sana sini, kebaktian di sana sini, kegiatan ini dan itu, tapi malas di dunia nyata, itu cuma pencitraan religi, itu bukan kekristenan. Kalau ada orang beriman tapi tidak bertumbuh rohani, tidak ada perubahan karakter, itu pohon yang tanpa buah. Kalau pohon tidak menghasilkan buah, ini Tuhan mengandaikan, maka petani akan memotongnya, mengumpulkan ranting-rantingnya dan membakarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Yakobus menyampaikan hal ini dan menegaskan kembali kepada para pembaca surat Yakobus yang kalau kita belajar tentang kitab ini, kita akan menemukan mereka adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi di perantauan. Surat ini untuk mengajari mereka yang sedang mengalami penindasan dari segi sosial ekonomi, yang sedang mengalami penganiayaan, tapi juga ancaman perpecahan. Di tengah tekanan-tekanan yang mereka alami, saudara-saudara, firman Tuhan diberitakan untuk mengatakan kepada jemaat, mereka tidak boleh menyesuaikan hidup demi kebutuhan. Mereka tidak boleh melemah dalam hal iman karena tekanan. Justru dalam situasi-situasi sulit itulah tindakan-tindakan hidup beriman adalah jawaban. Orang Kristen itu harus merespon semua keadaan hidupnya dengan bertindak sesuai imannya, bukan menyesuaikan iman dengan kenyataan, tapi menghadapi kenyataan dengan menunjukkan tindakan-tindakan hidup beriman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang fokus menyoroti beberapa hal kepada jemaat ini. Satu, iman yang dangkal tanpa tindakan yang nyata. Kedua, dia bicara tentang ketidakberpihakan pada orang miskin. Dia juga bicara tidak yang tidak diketahui. Kehidupan jemaat itu menghadapi konflik, ada ambisi dan iri hati, juga ada kesombongan rohani dan hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Di tengah situasi ini yang mempertegas kepada mereka yang tahu benar, mereka yang tahu Taurat, mereka yang tahu pengajaran tentang Allah, mereka yang tetap melaksanakan ritual-ritual keagamaan Yahudi. Kepada mereka begini pesan firman disampaikan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus bilang dengan jelas, semua kamu lakukan, tapi kalau imanmu tidak nyata dalam perbuatanmu, kamu hidup dengan tidak melakukan firman, kamu hidup dengan menunjukkan hal-hal yang rohani hanya dari sekeliling ritual keagamaan, tapi di praktek hidup hari-hari kamu tidak menunjukkan hidup beriman, maka iman yang tanpa perbuatan itu sesungguhnya mati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka dibayar 40 tahun demi memikirkan batu kota ini. Perenungan firman Tuhan mengajari kita beberapa hal. Satu, iman itu tidak boleh berhenti pada tahu tentang Tuhan. Iman itu harus sampai pada taat kepada Tuhan. Tahu tentang Tuhan baik saudara-saudara. Kita belajar
bilang pada Abraham, persembahkan Ishak. Cuma Tuhan, kalau kita ada di kondisi Abraham, mungkin kita akan, Tuhan, kalau memang tidak mau kasih, sudah satu kali. Daripada saudara aku minta daripada harus mempersembahkan, mungkin lebih baik tidak memiliki. Tapi Abraham yang berjalan dalam iman. Di perjalanan itu saat membawa Ishak untuk dipersembahkan, Ishak tanya Bapak, di sini sudah ada kayu bakar, sudah ada pisau, anak dombanya di mana? Lalu kata Abraham, mari perhatikan iman. Allah akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Maka pergilah mereka sampai di tempat yang ditentukan oleh Tuhan. Dan ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Tuhan kemudian bersuara dan melarangnya. Sebab kenapa? Sebab Allah tidak mau membunuh Ishak, tapi Dia mau menyelesaikan iman Abraham. Lalu Abraham mengikat anak domba yang bersatu dan kemudian mempersembahkan domba itu sebagai persembahan bagi Tuhan. Lalu di tempat itu Abraham menamai Allah menyediakan. Imannya kepada Tuhan mewarnai perjalanannya yang nyata dalam perbuatan. Satu hari, Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham kan dia bawa ponakannya waktu dia keluar dari lokasinya, dia bawa Abraham dan Lot telah sama-sama menjadi orang berkepunyaan. Mereka punya harta benda, mereka punya ternak, mereka punya orang kerja. Satu hari pekerja-pekerja ini bertengkar berkelahi. Lalu Abraham bilang begini kepada Lot, supaya tidak bertengkar, mari kita berpisah. Kamu pilih yang pertama. Sebenarnya Abraham kan pamannya, Abraham yang mengajar dia, Abraham yang menolong dia. Harusnya Abraham jadi orang yang punya hak untuk memilih perkara. Tapi Abraham bilang begini kepada Lot, inilah lebih dulu. Kalau kamu pilih ke kanan, Abraham akan memilih yang sebaliknya. Pokoknya kalau Lot pilih kemana, Abraham pilih sebaliknya. Lalu Lot melanjutkan pandangannya dan dia menemukan daerah yang subur, yang berbuah, yang menjanjikan, dan dia memilih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesuai kesepakatan Abraham memilih lokasi sebaliknya. Dan betul saja Lot mendapatkan daerah yang diberkati. Abraham justru di tempat yang sebaliknya, yang besar, yang tidak dalam perhitungan Lot. Tapi waktu hidup membuktikan, bukan tanah, bukan kekayaan alam, tapi Tuhan. Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang diimani dan disembah Abraham, membuat Abraham mendapatkan kekayaan berlipat ganda di tanah yang tidak jadi pilihan itu, di tempat yang tidak jadi pilihan itu. Abraham menyaksikan kalau Tuhan ada berkat. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, Lot memilih daerah yang subur, tempat yang luhur, tempat yang penuh berkat, yang pada waktu-waktu kemudian berubah menjadi Sodom dan Gomora. Di tempat yang diberkati dulu, di tempat yang berlimpah susu manis, ketika Tuhan tidak ada di sana, tidak ada berkat yang menyelamatkan. Dan karena itu Tuhan membumi habiskan Sodom dan Gomora. Maka istri Lot menjadi tiang garam. Lalu Tuhan kalau keluar, jangan lihat ke belakang, terlari saja terus. Harusnya lihat Tuhan, fokus pada Tuhan. Tapi istri Lot saya udah beriman, ternyata tinggal di belakang. Dia menoleh ke belakang dan pada akhirnya menjadi tiang garam. Di tempat yang diberkati sekalipun, kalau Tuhan tidak ada berkat di sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari lihat Yusuf. Dia bukan yang sungguh, tapi dia yang terpilih. Lalu saudara-saudaranya cemburu iri. Yusuf kemudian berakhir disungguh, dijual dari budak kepada orang Ismail, dan kemudian berakhir di rumah Potifar sebagai budak orang kerja pengasuhan. Dari rumah Potifar difitnah, melakukan pelecehan, dan berakhir di penjara sebagai narapidana. Yusuf dalam keadaan yang begitu sulit itu tidak sekali pun mempertanyakan kebaikan Tuhan, tapi dia berjalan dalam iman dan menunjukkan perbuatan-perbuatan beriman. Waktu dia digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap takut Tuhan. Waktu dia berakhir di penjara, dia tetap takut Tuhan. Dan karena itu Tuhan mengangkat dia dari sana dengan menghasilkan mimpi Firaun 7 tahun
pelimpahan 7 tahun kelaparan, Yusuf kemudian dibawa oleh Tuhan menjadi orang kedua penguasa di Mesir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan baik untuk kita miliki. Kita harus kenal Tuhan, kita harus tahu tentang Tuhan. Tapi ketaatan kepada Tuhan adalah harga mati. Dan karena itu hanya orang yang taat kepada Tuhan akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di hidupnya untuk mendatangkan berkat, bahkan di tempat yang bagi kita bisa dan tidak jadi dilihat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, iman itu bertumbuh di sifat hidup sehari-hari. Tuhan bawa kita untuk mengalami proses hidup beriman dan ketaatan kita kepada Tuhan yang mendorong kita untuk ada dalam proses yang mendewasakan setiap waktu. Karena itu sekali lagi di perayaan 40 tahun ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua, kita harus kenal Tuhan, kita harus tahu Tuhan. Tapi jauh di atas semuanya, kita harus taat kepada-Nya. Ketaatan kepada Tuhan yang membawa kita melihat berkat. Kedua, bagi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa bicara tentang iman, bicara tentang pertumbuhan rohani, bicara tentang hidup yang berdampak, Tuhan mau membentukkan karakter dan bukan pencitraan rohani. Tuhan mau membentukkan karakter dan bukan pencitraan. Ada banyak orang Kristen yang datang beribadah tanpa menyembah kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang menyanyikan lagu rohani tanpa memuji Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang melipat tangan yang menutup matanya dalam doa-doa bersama, tapi dia tidak bicara pada Tuhan dalam doa. Ada banyak. Dan kekristenan yang demikian, Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya bukan Kristen. Ada banyak orang Kristen yang terjebak di situasi-situasi seperti ini. Bagaimana kalau datang ke gereja, selesai gereja, kok posting, sebenarnya foto dan posting bukan dosa, bukan. Yang jadi dosa adalah kemudian ketika hati kita bergeser dari yang mencari Tuhan dan menyembah Tuhan, berubah jadi orang tahu bahwa dia masuk gereja dan ibadah. Yang jadi dosa adalah ketika kita yang datang di gereja bukan untuk memuji Tuhan, tapi berharap ketika kita posting orang-orang puji untuk dia rajin di gereja. Jadi dosa. Padahal sebenarnya posting foto ibadah tidak apa-apa, asal hati kita tidak berubah, kita tetap datang cari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ini era digital, Bapak Ibu saudara-saudara. Di era ini sebenarnya pembentukan karakter adalah sesuatu yang berproses dengan sebenarnya seharusnya lebih mudah. Sebab di era digital kita punya begitu banyak sarana yang menolong kita untuk kenal Tuhan, tahu Tuhan, belajar tentang Tuhan. Kita bisa mengakses firman Tuhan dari handphone ya. Kita bisa baca renungan-renungan firman Tuhan, bisa kita dapatkan tontonan-tontonan yang mengulas tentang Alkitab, bisa kita peroleh pelajaran-pelajaran dari para teolog, bisa kita dapatkan dengan mudah. Tapi banyak orang justru gagal di sana. Yang kalau masuk di gereja, handphone justru menjadi berhalang. Sementara dengan khotbah, dan kemudian kita terdistraksi. Ada yang tanya begini, ternyata kalau kita baca Alkitab, mana yang lebih bagus? Di buku atau di handphone? Di buku atau di handphone? Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada hal yang berubah saat kita baca Alkitab di buku atau kita baca Alkitab di handphone, selama Alkitabnya sama ya, isinya sama. Tidak ada yang berubah. Kuasa Tuhan itu tidak lebih besar di buku atau di handphone. Tidak. Kuasa Tuhan itu sama berlaku untuk semua kita. Yang jadi soal adalah orang sering terdistraksi. Kita sering mengalami itu yang namanya terdistraksi ketika kita ada di dalam gereja sedang beribadah ataupun di rumah sedang beribadah. Lalu kemudian kita dengan handphone dan fokus kita jadi berubah. Yang awalnya baca firman, lalu kemudian terdistraksi karena kita ada notifikasi apapun dia bilang. Lalu kemudian ada pemberitahuan, ada chat di WA, ada komentar di Facebook. Lalu kita sebenarnya tadi cuma baca Alkitab, lalu kemudian baca dulu komentar, balas dulu komentar, kasih dulu firman saudara nggak masuk, kiri nggak masuk, apalagi keluar kanan. Bagaimana bisa keluar kanan dan di kiri nggak masuk? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, harusnya tema ini membawa kita punya banyak sekali kesempatan
dia kemudian gagal kalau kita jadikan berhala dalam hidup. Karena itu bagi anak-anak peran orang tua sangat penting. Saya di beberapa kali khotbah selalu mengingatkan ini. Ada orang tua yang kalau anaknya dibawa ke ibadah, nanti orang tua dulu anaknya dulu dari masih kuota dari cara selamat datang tuh anak sudah jadi tua. Kasih nonton supaya dia bahagia, dia laksanakan lagi sampai berkat, sampai pulang dia terus di YouTube, dia terus di video-video TikTok, di semua itu. Dan Bapak Ibu tahu, kita bawa anak ke gereja, tapi kita tidak membawa dia untuk menyembah Tuhan. Tidak. Dan ada banyak orang tua yang melakukan. Ada yang bilang, apa mereka? Kamu tak begitu ya kesalahan kita kesalahan. Makanya Bapak Ibu diajar. Orang tua itu jangan cuma berdoa, jangan lupa baca firman, jangan lupa beribadah. Orang tua itu harus mengajak anak untuk duduk berdoa bersama, belajar firman bersama, memuji Tuhan bersama. Supaya kalau dia dibawa di ruang-ruang ibadah, di rumah gereja, di farm, di sekolah